Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fardun Nurdiansyah dari SMKN Jombang. Pada video kali ini kita akan belajar dengan materi yang baru, yaitu kita masuk ke dalam bab static routing. Nah, terus materi yang pertama ini kita akan mempelajari tentang konsep routing dulu ya. Nah, di sini konsep routing itu kita membutuhkan router ya. Routernya menggunakan yang ujung yang ini 2811. Untuk PC-nya kita tambahkan 2 PC. Lalu konekkan dengan kabel automatik ini. Oke, ini sudah ya. Kita rapikan dulu. Terus sebelum itu saya akan menambahkan label ini IP-nya ya. Di sini pada eh, di sini kita misalkan di sini tambahkan PC 1. Oke, ini PC 2. Cara menghubungkan network yang berbeda itu kita ini yang namanya routing ya. Sebelum itu di sini harus memiliki yang namanya IP pada dua kali ini nih ya. Untuk IP yang di PC yang pertama ini kita pakai ke 10.10.10.10/24 ya. Untuk yang PC 2 kita pakai IP-nya 20.20.20.20. Jangan memakai 24. Terus kalau sudah ini kita masuk ke PC-nya untuk mengkonfigurasinya, untuk tambahkan IP-nya 10 10 10 10. Subnet masknya itu 255 ya. 255 255 255.0. Nah, kalau sudah ini dulu ya. Kan di sini kan network yang berbeda ya. Pada network yang berbeda kita membutuhkan default gateway-nya gitu. Nah, gateway-nya itu pada router ya. Di F100 itu kita pakai gateway-nya itu 10 10 10.1 ya. Ini untuk F100. Untuk F101 itu 20 20 20.1. Oke, kan sudah. Ini kita akan coba masukkan gateway-nya ya. Terus 10 10.1. Terus PC yang kedua ini kita masukkan IP-nya itu 20 20 20.20. Lalu subnet masknya itu 255 255.0, dan di target lainnya itu 20 20 20.1. Oke, di sini kita akan konfigurasikan di routernya ya. Nah, di sini kan lampunya ini masih merah ya, masih belum aktif, masih belum on. Ini di sini saya akan menghijaukannya ya. Di sini klik no saja. Terus enable config. Di sini masuk ke interface FA00 ya. Saya akan nyalakan lampu FA00 terlebih dahulu. Bisa masukkan komen no shutdown. No shutdown, lalu enter. Di sini sudah menyala ya, sudah hijau lampunya. Lalu kita akan coba masukkan IP address-nya. IP address-nya itu 10 10 10 titik 1. Jangan sampai masuknya jangan lupa dimasukin.
255.255.255.0. Ini untuk FA00 IP address untuk IP address FA00 ya. Lalu enter. Nah, setelah itu kita masuk ke yang FA01 ini, IP20 nya kita X dulu. Kita bisa masuk ke interface FA01, lalu down kita aktifkan dulu. Itu masukkan IP address-nya. IP address-nya itu 20 20 20 1 subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kalau sudah masukin IP address dan subnet masknya, di sini enter saja. Di sini sudah nyala semua ya lampunya, itu sudah itu semua. Nah, sekarang kita akan coba ping nih dari PC 1 ke PC 2 IP20. Ini bisa ping 20 cukup 20 cukup 20 titik 20. Kita enter. Ini tunggu ya. Nah, awal-awal pasti akan gagal ya request timeout, dan setelah request timeout ini reply from. Jadi sudah berhasil ya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa masih belum paham ya tentang konsep routing ini. Di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, di sini itu misalkan PC satu ini ingin ping ke PC 2 yaitu IP 20. Nah, jadi nanti itu si PC satu ini dia akan ke router dulu, dan di router itu menjawab IP satu ini menanya ke router itu jadi, hey router, apakah kamu tahu IP 20 itu di mana? Di sini itu teman-teman kalau ingin tahu mengecek IP-nya itu bisa ketikkan komen di routernya itu to show IP route. Kalau ingin mengecek IP pada routernya gitu. Enter. Nah, nah, jadi kan IP 10 itu ingin bikin paket ke IP 20. Jadi IP 20 ini ada di interface FA01 ini. Nah, jadi si router itu menjawab IP 20 itu ada di interface FA01 gitu. Nah, jadi kan router itu akan mengirimkan ke PC 2 itu, router ini mengirimkan ke PC 2, lalu PC 2 itu menjawab lagi ke router bertanya gitu, apakah tahu IP 10 itu di mana, dan router itu akan menjawab, saya mengetahuinya IP 10 itu ada di FA00 gitu. Di sini bisa lihat ya. Di sini kan ada huruf C dan huruf L gitu. Kalau huruf C itu adalah connection, kalau L itu lokal. Jadi ini IP yang sudah kita konfigurasikan, yaitu connection. Kalau L itu lokal ya. Eh, jadi seperti itu ya. Jadi mungkin itu segitu saja ya untuk konsep routing ya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Kita akan belajar setup routing ini, setup routing ini dengan dua router ya. Untuk topologinya itu di sini kita butuhkan router yang 2911. Ini dua router, lalu butuhkan dua PC. Kita sambungkan dengan kabel alternatif ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi seperti itu topologinya. Di sini kita ganti-ganti dulu namanya ya. Ini PC 1, lalu ini PC 2, ini router 1, dan ini router 2. Setelah itu di sini nambahkan IP-nya ya. Untuk PC 1 saya memakai IP-nya yaitu
IP-nya. Sini saya bisa tuh memakai 192.168 terus titik 1.10. Untuk PC yang kedua, saya menggunakan IP-nya 192.168.2.10 ya, dengan memakai slash 24 ya. Slash 24 dan ini juga slash 24. Oke, setelah itu saya akan coba menambahkan IP-nya untuk gigabyte 0/0 ini. Di 00 ini saya membutuhkan IP-nya juga ya. Masukkan IP gateway-nya gitu untuk PC 1 yaitu 192.168.1.1124. Untuk yang nomor 1 ini 192.168 untuk 2.1, jangan memakai 24 ya. Untuk yang di 01 yang ini itu pada router 1 ini IP-nya itu 10.10.10.1. Untuk yang di 00 ini yang pada router 2 IP-nya itu 20.20.20.1 plus 24 ya. Plus 24. Nah, setelah itu kalau sudah memasukkan label IP-nya itu di sini saya akan konfigurasikan PC satunya gitu, yaitu IP address-nya 192.168.1.10 untuk PC 1 dan subnet masknya 255 ya. Untuk default gateway-nya masukkan yang 192.168.1.1 default gateway. Oke, kalau sudah masukkan juga untuk PC yang kedua 192.168.20.2.10 ini subnet masknya. Lalu default gateway-nya itu masuknya 192.168 titik 2.1. Oke, kalau sudah untuk masukkan IP pada PC-nya, saya akan konfigurasikan pada router. Di sini saja. Di sini enable kontak, lalu interface kita range saja. Interface range gig 00 sampai 1. Sini no shootdown. Enter. Sini kita bisa lihat ya. Ini sudah hijau ya. Untuk PC yang pertama ini sudah hijau. Nah, lalu masukin IP address-nya. Kita X dulu di sini. IP address yang pada PC interface interface gig 00 ya. Kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Dengan subnet masknya 255.255.255.0. Terus enter. Setelah itu masukin lagi untuk interface gig yang 01. Sini bisa masuk. Oh, di sini X dulu. Sini sebelum itu kita lihat dulu ya. Do show IP interface brief. Enter. Oke. Di sini itu gigabyte yang 00 kan tadi sudah dimasukin ya IP-nya, itu IP address ini yaitu seterusnya sudah up dan habis itu masukin lagi untuk IP address yang pada gigabyte yang 0/1 ini. Interface gig
0.1 lalu enter, lalu masukin IP address-nya yaitu 10.10.10.1. Ini untuk IP address yang mengarah ke router 2 255.255.255.0. Enter. Oke, sudah ya. So IP interface ini sudah masuk ya untuk gigabit 0/1 ini. Saya itu coba masukkan konfigurasi pada router yang kedua ini. Melakukan hal yang sama ya. No, terus enable config interface trans gig 0 0/1 sampai 1. Enter. No shutdown. Enter. Ya, sini sudah nyala ya up. Kita di sini kalau sudah masukkan itu kita X dulu, masukin IP address ya, interface gig 0/0, masukin IP address-nya ya, IP address. Kita lihat ya, IP address-nya itu 20.20.1 untuk gig yang 00 ini. 20.20.20.1, jadi target masnya 255.255.255.0. Enter X, lalu masukin yang interface gig 0/1, interface gig 0/1. Enter, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.1. Enter. Subnet masnya lupa. 255.255.255.0. Ya, sudah masuk ya. Coba kita di sini do show ya. Do show IP route. Nah, di sini sudah connected ya untuk 20.21 dan 192.168.2.1 gitu. Sudah connected. Do show IP interface bridge. Di sini juga sudah masuk untuk gig 0/1 nya, 0/0 dan 0/1 yaitu 20.21 dan 192.168.2.1. Oke, lanjut lagi show IP route. Sudah ya, sudah masuk itu dan masukkan lagi show IP interface bridge. Nah, di sini juga sudah masuk ya, IP-IP-nya sudah tersambung gitu. Sudah semuanya ya. Ini sudah semua dikonfigurasi, sudah connect ya. Jadi begitu saja ya untuk konfigurasi untuk pemasukan IP-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi static konsep routing dan static routing itu di video selanjutnya kita akan konfigurasi ya. Kita akan setting ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba konfigurasikan dua router ini ya, untuk konfigurasi static routing dengan menggunakan dua router. Sebelum itu di sini sebelumnya ada kesalahan konfigurasi ya. Harusnya ini tuh 10.10.10.2. Kita ganti saja ya. Biar enak gitu. Kontak terus gig 00 gig 00 lalu terus no IP address. Oke, so IP interface bridge kita cek dulu. Maka sudah tidak ada ya. Sini bisa masukkan lagi IP address yaitu 10.10.10.2 255.255.255.255.
enter. Jadi di sini sudah ya, sudah ganti untuk IP-nya, IP interface gig ini 10.10.10.2. Nah, kalau setelah itu sebelum kita konfigurasi lagi, kita masuk ping dulu untuk PC1 ke PC2. Kita ping di sini yaitu P11 19.8.2.10. Enter. Nah, di sini bisa lihat ya teman-teman. Di sini tuh ada tulisan yaitu destination host untrackable. Nah, jadi ini tuh eh, ada yang dinamakan source ya sebelumnya, yaitu source-nya itu IP yang akan kita kirim, berarti IP yang akan melewati lah gitu, IP ini dilewati gitu. Soal di sini source-nya itu yang ingin mengirimkan paket ke PC sebelah gitu, yaitu 192.168.1.10. Ini IP yang PC dari PC1 karena ingin mengirimkan ke PC2 yaitu 2.10. Terus kan tadi kan ada tulisan yaitu destination yaitu IP yang kita tuju. Yang IP yang dituju itu di PC sebelah itu 92.168.2.10. Jadi itu, jadi ada search itu yang ingin mencari IP 2.10 gitu. Yang ini. Jadi cara konfigurasinya, di konfigurasinya di router ini dulu, kita CLI ini lalu enable lalu konfig lalu masukkan itu, ketikan IP root 192.168 titik IP yang akan kita lewati yaitu 2.0 255.255.255.0. Terus subnet masknya juga jangan lupa ya, ini subnet mask dan IP rootnya. Nah, setelah itu kita akan lihat ini kan paket yang akan dilewati ya, 10.10.10.2 10.10.10.2. Ini IP ini, lalu enter. Nah, kalau sudah kita bisa cek ya, yaitu di show IP root. Nah, teman-teman, jadi sini sudah ada ya. Jadi ini sudah kita masukkan ya, sudah ada. Saya itu kita coba masukkan lagi konfigurasi di router sebelahnya. Di sini bisa masukkan IP root 2.8.1.0. Dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Lalu di sini yang bisa masukkan untuk IP ini ya, jalur yang akan dilewati itu 10.10.10.1 jadi gitu. Terus enter. To show IP root. Dan di sini sudah ada ya. Tuh. Nah, apakah terus kalau sudah konfigurasi di dua router itu, coba kita cek ya ping 192.168.2.10. Ya, enter. Dan di sini tunggu sebentar ya. Apakah masih bisa? Apakah masih sama? Destination host variable itu. Di sini RPO ya, request timeout, dan deploy com. Coba sekali lagi, yaitu ping 192.168.2.10. Enter.
Nah, sini sudah berhasil ya, replay from, dan tidak ada lagi bacaan destination host unclearable. Dan coba kita di PC 2 ini kita ping juga 92.168.1.10 lancar. Oke, lihatin teman-teman. Jadi di sini sudah berhasil ya, tidak ada bacaan host unclearable. Jadi begitu saja untuk konfigurasi setting routing dengan menggunakan dua router. Ya, lanjut kita akan belajar menggunakan static routing menggunakan eh, tipe router sekarang ya. Dari router pakai router yang 2911 223 dan menggunakan 3 PC 223 konekannya 1 2 3 terus ini lanjut konfigurasi lagi tambahkan kabel lagi. Oke, sebelum itu di sini tambahkan label IP-nya dulu ya. Di sini PC yang ini itu menggunakan IP 2.168.10.10 dan ini 20 titik 192 titik 168 titik 20 titik 20. Untuk PC yang ketiga ini 2 titik 168 titik 30 titik 30. Untuk yang gig 00 ini memakai IP-nya 192.168 titik default gateway-nya itu pakai 10.1. Terus yang ininya 20.1 saja ya. Kita akan melakukan 20.1 1. Untuk gig interface gig 01 ini memakai IP-nya itu 10.10.10.1. Untuk yang ininya itu 10.10.10.2. Untuk yang gig 02 nya itu 20.20.20.1. Yang ini itu 20.20.20.2. Oke, kita konfigurasikan masing-masing router itu. Di sini kita on-kan dulu. Sebelum itu, sebelum di on routernya di sini konfigurasikan PC-PC dulu ya. Di desktop, di IP ini 192.168.10.10. Lalu ini itu 1 untuk ini juga sama 8.20.20 1 3.30. Kalau ini itu 2.8.30.1 untuk gateway-nya. Jadi sudah ya untuk konfigurasi PC-nya. Nah, lalu kita aktifkan routernya ya. Ini kan masuk merah ya. Kita akan masukkan ke router ini. Kita enable lalu interface range of gig 0 plus 0 sampai 1, lalu click done, lalu enter. Lalu kita X terus interface gig 0/0, ini masukin IP address-nya yaitu 192.168.10.1.
Subnet masknya itu 255, 255, 255 titik 0, lalu enter, setelah itu kita terus X, ini masukkan lagi untuk interface gig yang 0/1. Coba kita mau masukkan semuanya terlebih dahulu ya. Terus gig 0/1 sampai 2. 0 sampai 2, lalu enter, sama. Oke, sudah tidak aktif ya. Ini saya lagi mau komputer interface size gig 0/1 sampai 1, 0/1 sampai 1, lalu yaitu kita masukkan untuk IP address yang gig 1 ya. Interface gig 0/1 IP address terus 1 terusnya itu 255 titik 0, enter. Oke, kalau sudah masuk ke router 2, X terus interface gig 0/2 0/1 0/0. Lalu masukkan untuk interface gig nomor 2. Interface 2 itu 2020 ya. Itu Inggris. Itu 2020 titik 1. Masuk itu 255 titik 0. Enter. Next. 1 dan 23. Bentar. Address untuk video itu 21 benar. Terus yang interface video 1 itu plus ya. Benar. Benar 20. Nah, ini yang 21 ya, ini kan. Nah, itu nanti ya. Ini itu interface di small IP address yaitu 192 titik 98 titik 31 2005 titik ini.
next lalu interface di 011 lalu enter IP address 192.20.20.2 kalau enter masih belum itu sudah semua ya, sudah terkonfigurasi semuanya. Sudah dikonfigurasi, kita akan coba ya untuk mengirimkan tiap-tiap IP, mengirimkan paket gitu. Di sini kan kita belum menentukan IP statiknya, yaitu IP setnya itu untuk IP pertamanya itu yaitu 10.10 ya, IP set kedua titik 1.8 itu destinasinya itu IP tujuan ini ya, 2.8.20 karena ini PC yang ini ingin mengonfig PC ini itu ingin menghemat paket ke PC yang ini. Lalu untuk sebelah sini itu setnya itu 192.168.30.32. Lalu di sini itu 192.168 semua itu 20 karena ini menggunakan paket ini mengkonekkan ke IP 20.20 ya. Jadi nanti PC satu itu ingin mengirimkan ke PC IP 20.20, lalu PC yang ini juga ingin ke 20.20. Jadi sebenarnya itu akan berbeda. Jadi seperti itu saja ya untuk konfigurasinya ya. Selanjutnya kita akan konfigurasinya. Selanjutnya kita akan konfigurasi ya di video berikutnya lagi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasikan ini ya, supaya bisa nge-ping satu sama lain. Pertama-tama, teman-teman bisa masuk ke router terlebih dahulu ini, router satu ini. Bentar. Enable konten, kita cek dulu. Show IP. Ini kan belum dikonfigurasi ya. Ini belum dikonfigurasi ya untuk IP rootnya. Kita konfigurasi ya. Jadi ini IP root, teman-teman bisa ketikkan IP root yaitu 192.168.20.20. Ini ingin mengirimkan yang PC yang kedua. Dulu sampai masa itu 255.255.255.0. Lalu di sini kan melewati 10.10.2. Jadi ini melewati jalur 10.2 gitu. Bisa ketik 10.10.10.2 lalu enter. Ya. 20.0. Aduh. Ya, 20.0. Ya, sudah masuk ya. Nah, setelah itu masuk ke switch yang kedua agar bisa masuk ke PC yang ke PC yang pertama itu. Masukkan hal yang sama, enable kontak lalu IP root yaitu 192.168.10.0. Nah, jadi ini tuh adalah IP yang ingin melewati jalur 10.1 ini, jadi titik kosong. Karena network ya. Itu titik kosong ya. Terus ini 255.255.255.0. Nah, di sini melewati jalur 10.1. Jadi ini 10.10.10.1 bentar 10.10.1 lalu enter. Nah, jadi ini sudah ya. Setelah itu pada ke router yang ini melewati ini. Jadi ini 30.1
IP root ini terus ininya 30.0 berarti 30.0 ininya 2020 titik berapa ini? 2020.2 20 titik dulu 2. Oh iya 2. Lalu enter. Kalau sudah untuk ke router yang ketiganya ya. Enable kontak, lalu di sininya itu bisa ketikkan sama hal yang sama IP root yaitu 192.168.20.0 yang pada melewati yang ini yang jalur PC yang 2020 ya. Sampai itu 255 255 lalu 20.0 yaitu di sini melewati jalur 20.1. Di sini ya itu 20.1 lalu enter. Nah, di sini kan sebelum itu kita coba ping dulu ya untuk untuk PC ini mengirimkan ke PC yang titik 20 gitu. Command prompt di sini bisa ketik ping 192.168.20.20. Lalu enter. Kita tunggu di sini. Request timeout. Request timeout. Reply from. Kita coba lagi sekali lagi ya. Ping 192.168.20.20. Lalu enter. Jadi ini sudah berhasil ya. Jadi PC 10.10 ini sudah bisa terkonek dengan PC IP 2020. Setelah itu coba kita kan di sini kan sudah ya untuk ke yang PC 30 ya teman-teman. Sini bisa ping 192.168.30.30. Lalu enter. Kita tunggu di sini sebentar. Request timeout. Pasti awal-awal itu biasanya itu pasti RTO atau request timeout. Request timeout dan reply from. Sekali kita salah lagi ya. Ping 192.168.30.30 lalu enter. Di sini sudah reply from. Jadi PC yang 2020 ini bisa terkonek oleh PC 30. Nah, coba kita akan coba ya untuk PC yang 30 ini, PC 30.30 ini terkonek ingin mengkonekkan ke PC 10.10. Kita coba. Apakah bisa? Ping 192.168.10.10. Jadi destination host uncrackable. Uncrackable itu jadi tidak bisa ya. Di sini request remote kan belum di setting ya. Nah, jadi IP root itu fungsinya untuk bisa setiap PC itu bisa saling terkonek ya. Bisa saling mengping gitu. IP root itu. Jadi setiap IP harusnya itu IP root itu harus dikonfigurasi biar semua PC itu harus bisa mengeping gitu. IP root itu bisa IP root itu jadi gini ya teman-teman. IP root itu gunanya misalkan ini IP 10.10 ini titik 1 ya. Ya ini 10.10.2 ya. Nah, jadi misalkan kalau IP yang misalkan PC ini itu ingin mengirimkan paket terkonek ke PC 20 ini. Nah, jadi itu akan melewati jalur yang ini. Pasti tidak bisa. Harusnya harus harus konfigurasi IP root-nya gitu. Misalkan ini IP root-nya itu yang yang mengarah ke arah router 2, apa IP-nya gitu. Yaitu IP-nya 10.10.2. Jadi itu IP-nya ya. Nah, kita akan coba untuk konfigurasi agar bisa yang IP ini itu IP 30 itu bisa mengeping ke PC 10.10 yaitu IP root
192.168.10.255.0 255.255.255.0. Lalu di sini bisa melewati jalur ini dulu ya, yaitu 20.1. Apakah sudah di sini? Sini belum ya? Ini bisa ketik 20.20.20.1 lalu enter. Saya itu bisa masukkan lagi. Kalau sudah 20.21 kita akan konfigurasi sebentar, 20.20.1 terus 10.10 sini ya. Coba ini benar ini ya, 10.10.10.2 apa bisa? Oke bisa. Terus 10.10.1. Oke, coba teman-teman, kita akan coba ya untuk PC yang ini mengirimkan ke PC 30. Terus kita akan konfigurasi lagi untuk di sininya itu IP root. IP rootnya itu 192.168.30.255.255.255.255.0, yaitu yang mengarah ke 20.20.1 ya. 20.20.20.1. Lalu di sininya 20.20.2. Oke, jadi sudah ya. Apakah bisa mengping ping 192.168.10.10? Apakah bisa? Kita tunggu saja. Request team out. Request team out. Request team out. Kayaknya tidak bisa ya. Coba kita lagi. Kalau tidak bisa berarti ada yang salah pada konfigurasi ya. Mungkin ada yang salah dari konfigurasi atau kurang gitu. Pokoknya IP root itu fungsinya itu misalkan pakai PC ini tuh ingin mengping pada PC yang ini dan melewati jalur pada IP berapa gitu. Jadi seperti itu. Mungkin ini kayaknya kurang konfigurasi ya. Mungkin seperti itu. Jadi tidak bisa FPO. Oke, jadi mungkin bisa saja ya untuk konfigurasi static routingnya dengan menggunakan 3 router ya, teman-teman. Selanjutnya di sini kan static routingnya ini sudah selesai, static routingnya. Di sini kita akan coba tambahkan switch ya, agar setiap PC-PC itu saling berkomunikasi ya. Nah, di sini kita coba tambahkan switchnya. Pakai switch yang ini, yang ini. Bentar. Nah, yang ini. Kita delete saya. Menggunakan switch yang 296024 data ini. Saya itu sini kita tambahkan PC-PC ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini untuk PC yang VLAN 20, ini VLAN 10. Setelah itu kita konekkan dengan kabel ya. Sini, ke sini, ke sini, ke sini, ini ke sini. Kita tambahkan ini ya. Bentar. Kita coba buat kotak. Ini untuk pilihan 10 dan ini pilihan 20. Nah, setelah itu kita akan coba konfigurasi ya untuk setiap PC-PC-nya ini dan switch ini. Kita konfigurasi di
switch-nya terlebih dahulu. Kita buat VLAN-nya. Enable connect. Lalu di sini bisa masukkan interface range FA 02 sampai 3, lalu switchboard mode akses. Bentar. Iya, buat VLAN dulu, lupa. Bentar. Sini kita buat VLAN 10, yaitu name VLAN 10. VLAN 10 enter, lalu masukkan VLAN 20, name VLAN 20, lalu enter. Setelah itu kita exit ya. Nah, setelah itu kita bisa masukkan lagi interface range FA 02 sampai 3, lalu ini switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 10. Nah, setelah itu kita konfigurasi yang VLAN 20 ya. Next dulu, lalu masuk lagi interface range FA 04 sampai 5, lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 20. Ini bisa cek ya, do show VLAN break. Nah, di sini sudah masuk ya untuk VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Lalu kita konfigurasikan di router terlebih dahulu ya. Sini kita lampu nyalakan dulu ya untuk interface-nya. Enable, lalu interface gig 0/2, lalu enter. Di sini sudah nyala ya. Sudah nyala ya untuk ini ya. Di sini bisa masukkan lagi ya untuk X dulu, lalu interface gig 0/2 .10, ini buat pilih 10 ya. Lalu enter. Di sini bisa masukkan lagi encapsulation.1q 10, lalu IP address 172.168.1.1 ya. Lalu 255.255.255.0, lalu enter. Ini bisa X ya. Sini bisa masukkan lagi interface gig 0/2 yaitu 20. Ini untuk pilihan 20. Lalu encapsulation.1q 20, lalu IP address 172.168.2.1, lalu tablet masanya 255.255.255.0, lalu enter. Oke, di sini sudah ya untuk masukkan IP address setiap VLAN-nya. Terus sini lupa untuk di mode terangnya. Kita mode terang dulu, interface FA 0/1, lalu switchboard mode terang. Di sini sudah mode terang ya. Exit. Coba kita masuk lagi ya. So cek dulu. Oke, di sini sudah 2 ini yang ini ya. 10 2 1 dan 2.1 untuk VLAN 20 dan 10. Nah, itu kita konfigurasikan di PC-nya ya. Yaitu 172.168.1.2.
Lalu subnet luasnya itu 255 bentar, 255.0. Jadi seperti itu. Untuk gateway-nya itu 172.168.2.1. Jadi 1.2. Kan 1.1. Nah, setelah itu konfigurasi lagi ya. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Ini konfigurasi lagi. 172.168 1.3. Lalu ini itu 255.255.0. Lalu di sini 172.168.1.1. Oke, untuk pilihan 20. 172.168.2.1. 2.2. Lalu sampai emasnya itu 255.0. Lalu gateway-nya 172.168 titik 2.1. Dan ini yang terakhir ya, 168 titik 2 titik 168 titik 2.3. Ini 255 255 titik 0. Lalu gateway-nya 172.168 titik 2.1. Oke, kita coba ping ya untuk setiap visinya itu apakah successful. Sudah successful ya. Kita ping lagi. Ini juga sudah successful. Ini sudah successful semua ya teman-teman. Sudah successful semua. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasinya ya. Oke teman-teman, selanjutnya gimana caranya kedua splan ini bisa berkomunikasi dengan semua PC ini. Mau PC yang 10, 20, mau 30. Nah, tapi untuk PC yang ini itu sudah bisa terkomunikasi ya, karena sudah langsung masuk ke IP-nya gitu. Ya, coba kita ping ya. Tuh, sudah successful ya. Oke. Nah, agar bisa kita konfigurasi ini static routingnya itu, kita akan konfigurasi dua ini ya. Kita konfigurasi dua ini plan ini akan berkomunikasi semua ini ya. Kita masuk ke router 2. Di sini bisa masuk enable, lalu contact. Sini bisa masukkan ketik IP root. Kita masukkan IP-nya ya 172.168.1.0. Standar mas. Ini untuk plan 10 ya. Lalu masukkan lagi itu 255.255.255.0. Ini untuk MAC address-nya. Setelah itu kita masukkan jalur yang akan dilewati oleh paketnya, yaitu jalur yang 20.20.2. Kita ketikkan 20.20.20.2. Kita enter. Jadi kita arah atas saja biar cepat. Setelah itu kita masukkan pilihan 20-nya ya. Kita ubah saja yang ini ya, 2.0 gitu. Lalu enter. Lalu kita bisa ketik ini ya, cek dulu ya, do show IP route. Oke ya teman-teman, sini bisa lihat ya, 172.168 itu sudah masuk ya untuk pilihan 10 maupun pilihan 20. Oke. Lalu
Kalau sudah itu, sudah masuk ke router 2 ini, kita akan masuk ke router 1 untuk konfigurasi hal yang sama ya. Masukkan komandan seperti tadi. Konfig lalu IP root 172.168 titik titik 1.0 itu 255.255.255 lalu jalur jalur apa yang digunakan untuk eh, mengirim ke ini ya, yaitu 10.10.2 10.10.10.2 lalu enter, lalu di sini masukkan lagi ya, kita ganti 1.0 nya itu 2.0 lalu enter saja. Ini bisa ketik do show IP row. Sini bisa lihat ya teman-teman, 172 yaitu VLAN 10 dan VLAN 20 sudah statik ya, sudah statik, sudah masuk. Nah, kalau sudah konfigurasi semuanya ini, kita copy ya. Kita dilihat terlebih dahulu, kita copy ya dari PC ini ke VLAN 10. Sudah successful ya teman-teman. Ke VLAN 20 kita coba sekali lagi, pilot masih pilot dan sudah successful. Ini kita coba cek successful ya teman-teman. Dan ini juga sudah successful. Oke teman-teman, jadi begitu saja ya untuk pembahasan static routing pada pembelajaran kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.